warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ya Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru saya dulu sekolah di Asabiyah, Madrasah Ibtidaiyah Asabiyah di Langkat. Kalau pagi sekolahnya SD, siangah di Asabiyah. Guru saya salah satunya adalah beliau Haji Ahmad Merah. Kita doain beliau senantiasa sehat walafiat. Nambah lagi terus, bukan cuma dulu diajarin ketika di Ibtidaiyah, lagi puasa entah tahun berapa diajarin tenis meja, pingpong, sampai waya gini masih berguru terus, agak ada sudah-sudahnya begitu. Kepada para asatidz, para guru yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dari kami, tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Tuan rumah, Sohibul Bait. Kalau sama Bang Dedi saya baru keingetan, ya Allah Rabbi. Kemarin itu saya ada acara di JIP. JIP itu singkatan apa JIP ya? JIP Pulau Gadung. Estate ya, Jakarta International Industrial Estate. Saya ada acara di masjid yang depan kantor pajaknya itu. Lah ini bukan dulu gua diajak sama Dedi kemari ya. Baru keingetan, oh iya di situ kan ada Yamaha begitu ya. Masya Allah, sekarang saya dipertemukan lagi sama Bang Dedi. Saya sama Bang Dedi juga guru saya beliau. Dulu itu saya bisanya ngetik pakai mesin ketik, belum bisa komputer, boro-boro bisa, boro-boro punya, begitu pengen banget kayak orang-orang bisa ngetik di komputer. Diajarin lah, makanya nggak hari bolak-balik ke rumah Bang Dedi masih di pertigaan apa yang sekarang jadi apa, pertigaan Samping Utari gitu. Hampir tiap hari gitu, hampir dibilang calon mantu saya gitu. Padahal mah pengen banget bisa komputer gitu, karena saya merasa timbang lulusan pesantren yang dibawa pulang mudik doang sama gatel begitu. Jadi kalau melihat orang pada ngetik di komputer itu pengen banget. Alhamdulillah dari kebiasaan ngetik itu udah banyak boleh sekarang begitu. Jadi bisa masuk kemana aja begitu. Sampai terakhir itu yang paling terpakai adalah ketika harus bersinggungan dengan dunia hukum, kalau sidang dan lain sebagainya, ke PN, ke PT, ke MA dan lain sebagainya, itu karena bisa ngetik dari beliau begitu. Kebetulan salah satu adik saya itu lawyer, jadinya kecipratan juga urusan itu. Kepada semua adik-adiknya, keluarganya, terutama emaknya, ya Allah sehatnya ya. Malam hari ini perkenalkan, mungkin yang udah kenal mau udah nggak pakai kenalan ya, Bang Rosasi begitu. Ya lalu mau ngomong apa sih Tur? Iya makanya ini kalau bahasa Pati Kartu pasti lain di sini suruh mau itu begitu. Oh memang teman dari kecil semua. Oleh karenanya pengen mengulas aja dah, pengen mengulas apa yang tadi kita udah baca, karena perintah dari guru kita Kiai Rahmat RA bahwa nyenggol masalah maulid. Tadi lempengan diri, lempengan serakal. Kita tadi ada diperdengarkan walanal busyra bi sa'din mustamirin laisa yanfad. Begitu kurang lebih tadi ya. Saya nggak tahu apa soalnya. Siapa tadi yang baca ya? Bang. Woi, warna merah udah. Gambul. Hah? Belum rokok. Bocah sekarang mau berteguan ya. Yang tua-tua aja belum pada ngerokok, kalau sudah asam kayak gini.
Walanal busyra lan iku maring al busyra utawi bebungah bisa din kelawan kabejan mustamirin kang langgeng kang terus kang unlimited laisa yanfat tegese ora bakal telas ora bakal sirna. Artinya status kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu kita ini punya aset, punya kepemilikan yang berupa kabar baik, kabar gembira dalam bentuk keberuntungan. Kita punya keuntungan. Kalau nyalo punya keuntungan sekarang makin susah. Apalagi yang pakai ribuan sama hektaran udah kagak bakal cool dah. Mungkin ganti presiden dulu. Jangan bang, berhenti dulu nyalo masih bilang dah. Kon yang di bang 30 meter ya susah banget ya. Siap. Apalagi yang pakai ribuan meter begitu. Keuntungan kita ditegaskan oleh Sahibul Maulid bahwa kita ini punya keberuntungan yang unlimited. Mustamir itu terus dan terus dan terus dan terus, kagak ada sudahnya, kagak ada habis-habisan. Kayak kita orang laki kalau lagi punya duit, lagu kita kagak ada sudah-sudahnya gitu bang. Orang laki nih sama-sama laki gitu ya. Jujur aja kalau lagi punya duit, wah, mengikut acara begini mau agak. Lu aja dong, gua lagi banyak urusan gua, tuh bahasanya begitu. Untung banyak-banyak puluh juta di kantong dah, diseret kemana gak bakal datang begitu. Namanya orang Betawi, orang Cilangkap begitu bisa lagunya. Terus dan terus kagak ada sudah-sudahnya, kagak ada putus-putusnya keberuntungan kita. Nah, ternyata diurai lagi di tahlilan, di bacaan-bacaan tahlil kita. Yang salah satunya kalau tadi kita baca itu pasti kita baca awakhir suratul Baqarah. Ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhilna in nasina au akhtana. Ini salah satu keuntungan kita dengan status kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya jangan dituntut, ya Allah, saya jangan digugat, ya Allah, ketika saya montok pakai digugat disomasi aja. Jangan ya Allah ketika saya lupa atau ketika saya salah. Dan ini Allah sudah ACC tanda tangan di atas matren 6.000. Sekarang mau 10.000 ya? 10.000. Iya sekarang mau, makanya jangan banyak-banyak urusan begitu. 10.000 udah matren soalnya. Allah setuju karena firman, karena ayat itu pasti adalah firman Allah. Ini sejatinya dari Allah, dihadiahkan untuk Rasulullah yang prinsipnya adalah Rasulullah menghadiahkan kita sebagai umatnya. Jadi kita punya keuntungan salah satunya besok ketika gumalatus aluna yauma idin anin naib, nikmat akan diminta pertanggungjawaban, apalagi salah, apalagi dosa, kita punya bekal. Ya Allah, Engkau sudah berkomitmen, Engkau sudah berjanji, Rabbana la tu'akhilna in nasin au akhtana. Sampai di sini iblis sama setan lojotan. Dia tahu jadinya dah. Dia terpakai kartu itu dah. Segede sebanyak apapun salah kita. Nih, kita orang laki, saya, semuanya yang laki, yang perempuan juga sama begitu. Bohong kalau punya salah, bohong. Itu tadi, apalagi kalau kita lagi punya duit, wah salah kita mungkinan banyak ya. Kalau kata kita yang lagi punya duit, lah duit gua. Apa urusan ngerugiin lu kagak dan lain sebagainya, merugul. Maka dari keberuntungan yang satu itu saja rasanya kita sudah aman, rasanya kita sudah terjaminkan bahwa urusan kita sampai akhirat nanti subhanallah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ya Allah yang selalu kita baca doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
bahwa kita selalu mendoakan ampunan untuk almarhum atau almarhumah. Kita juga selalu mendoakan kasih sayang yang senantiasa diberikan untuk almarhum atau almarhumah. Dan doa atau munajat ini adalah perintah dari Allah. Dan ini diucap atau didoa atau dibaca juga oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsipnya bahwa ketika bicara kematian kita itu udah punya jaminan. Terlebih-lebih sering banget dulu kita dikasih tahu bahwa miftahul jannah la ilaha, kuncinya surga itu yang tadi kita baca bersama-sama, yang tahlilan dimanapun dan kapanpun kita baca, yaitu la ilaha illallah. Pak, kita udah punya kunci surga, masuk ke neraka ilok. Gue mau nggak percaya bisa begitu. Semedek-medeknya kita jadi orang, nggak bakalan Pak kita punya kunci surga, nggak bakalan kita masuk neraka. Alhamdulillah. Itu baru berapa tuh tadi ya? Kan laisa yang mustamirin, laisa yang fat. Keuntungan kita itu unlimited. Itu tadi diurai baru berapa? Yang paling dahsyat adalah ketika akhir-akhir hayat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika beliau merasakan sakratul maut, sampai malaikat Israel itu nutupin mukanya, saking gak enak, saking apa ya, sedihnya karena manusia mulia harus dicabut nyawanya. Belum selesai dengan tugasnya, malaikat Jibril, mitra sejati baginda Nabi, datang untuk menghampiri. Wahai manusia mulia, bahwasanya berikut ini adalah hak-hak engkau yang akan kau terima. Pertama, pintu-pintu langit semua sudah dibuka menyambut kehadiran engkau. Yang kedua, seluruh penduduk langit bergembira karena akan hadirnya sosok manusia mulia. Yang ketiga, sorga yang keindahannya tidak ada satupun manusia mampu berimajinasi, mampu membayangkannya. Sorga bersolek mempercantik diri karena akan hadirnya kaum manusia yang merupakan kekasih dari Allah Rabbul Izzati. Sampai di situ baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegaskan, wahai Jibril, katakan kepada Allah bahwa semua hak yang akan aku terima, aku tidak akan ribo, aku tidak akan mau untuk menerimanya sampai seluruh umatku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Allah. Ini Pak, walanal busyra bisa'din mustamirin laisa yanfa. Sampai di sini kalau ada orang masih teriak-teriak maulid bid'ah aja, mau jangan pakai diadepin Pak. Jangan pakai didalilin. Kenapa dalil mau urusan saya ada begitu. Mohon maaf bukan sombong nih Kiai, dalil mau urusan saya begitu. Kenapa? Urusan ini udah selesai dulu banget. Ketika merdeka Indonesia belum merdeka, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari punya karya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya kuota rada banyak kan silakan diunduh. Kalau dulu mengunduh rambutan, mengunduh duku. Kalau capi jarang yang diunduh, adanya di rak. Kalau capi, iya. Kalau capi juga itu maunya capi daun. Kalau yang capi atau lagi mengganti sebab tapi manis. Kalau cabai daun mah tuh lihat tuh sampai bagosasi perut nyampe kayak gitu, kebanyakan nulisin biji cabai. Lah itu mah di sini dulu banyak buat pohon cabai, emang apa mulanya? Nggak ada yang ditanamin kan ya, emang ya.
Punjabi semuanya emang boleh anak dia semua itu. Asal malam dia nongkrong di sini, asal malam dia belas sono gitu, pada tumbuh terus Punjabi. Terus Syekh Haji Hasyim Asy'ari punya karya yang mempertegaskan masalah maulid dan lain sebagainya. Judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan itu dijadikan narasi atau referensi kita. Nggak usah pakai berdebat, kenapa? Karena memang musuh Islam itu berharap banget kita ngomongin pepesan kosong. Kita berdebat pada satu permasalahan yang dulu udah selesai puluhan tahun yang lalu, udah selesai. Kalau kita masih mempermasalahkan masalah maulid, kita kudu dibetot lagi ke puluhan tahun yang lalu. Kalau kita nalar, ogah amatan mau datang hidup tahun 2023, gua masih disuruh mikir tahun di bawah tahun 40, rugi amatan. Bahwa yang salah satunya teringat kembali adalah ketika lagi diri, Pak, lagi serakal, kita lagi serakal. Ada seorang Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Situbondo itu kalau dari Surabaya masih ngetan lagi. Sampai Gaceng enggak, masih ngetanan lagi. Iya, kurang lebih 2 jaman lah dari Surabaya. As'ad Syamsul Arifin itu murid langsung dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kalau di Jakarta sini di kita ada yang paling terkenal Hujatul Dunya, sampai disebut Hujatul Dunya, namanya guru Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu baru wafat tahun 80-an, 84 atau 80. Ada murid langsungnya di Tebet. Nah, kalau mau minta ijazah baca hadis-hadis musalsal, silakan ke Tebet Kiai Syarwani. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu memberikan ijazah kalau kita lagi diri, lagi serakal, jangan pernah lupa berdoa atau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama minta ditemukan atau ditemuin. Ditemuin apa ditemukan, Pak? Hah? Ditemuin. Kalau dikontrakan apa dikontrakin, Pak? Yang benar. Hah? Deh, yang bener dikontrakan apa dikontrakin? Kalau anak gua kemana sih gak giat-giat, anak lu dikontrakan. Tuh, kalau ada orang dari mana-mana butuh tempat tinggal, baru dikontrakin. Kan beda itu ya. Jadi ditemuin apa ditemukan ini, Pak? Ditemuin ya. Doa yang pertama adalah jangan sampai kagak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdiri, ya Allah mudah-mudahan hamba dipertemukan.